Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyiapkan 3 lokasi untuk dirikan sekolah rakyat. Pemerintah Kota Jambi tengah mempersiapkan pelantikan CPNS dan P3K hasil rekrutmen tahun 2024. Gubernur Al-Haris berupaya selesaikan persoalan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Edisi Senin 28 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ridu Pratama, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, tingginya permasalahan judi online di Provinsi Jambi menjadi perhatian semua pihak. Sebagai bentuk antisipasi maraknya aktivitas perjudian, Polres Batanghari bersama Pemkab melakukan deklarasi berantas judi online. Berbagai upaya dilakukan jajaran Polres dan Pemkab Batanghari dalam pencegahan judi online, salah satunya dengan melakukan deklarasi pemberantasan judi online. Deklarasi ini menjadi komitmen Polres dan Pemkab Batanghari dalam pemberantasan judi online baik di kalangan ASN maupun polisi. Wakapolres Batanghari Kompol Muhammad Ridho mengatakan ASN maupun polisi dapat menjadi teladan bagi masyarakat untuk memberikan contoh positif dengan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. Sejauh ini, kepolisian tetap mengedepankan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu sebelum melaksanakan penindakan hukum apabila ditemukan pelaku judol. Pimpinan kami, khususnya Bapak Kapolres, itu sangat-sangat juga atensi sekali ya, untuk memberantas judi online, khususnya di internal Polri. Jadi maka di HP anggota itu kalau ditemukan situs-situs judi online, dan itu akan kami tindak secara tegas. Kompol Muhammad Ridho menambahkan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila mendapati oknum yang mencoba bermain judi online bagi masyarakat, ASN, dan internal polisi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyiapkan 3 lokasi untuk didirikan sekolah rakyat. Program tersebut ditunjukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar segera merealisasikan penyelenggaraan sekolah rakyat pada pertengahan tahun atau awal tahun ajaran 2025-2026 mulai dilaksanakan kepala daerah. Satu persatu dari mereka mulai menyiapkan aset dan sumber daya manusia. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irpaidi, mengatakan ada 3 lokasi yang disiapkan untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan tersebut. Lokasi pertama berada di Bumi Perkemahan Cadika, Kecamatan Muara Sabak Barat dengan luasan 6,7 hektar. Lokasi kedua berada di Kota Terpadu Mandiri, Kecamatan Geragai, seluas 16 hektar. Dan lokasi ketiga di wilayah Hutan Kota, Kecamatan Muara Sabak Barat, seluas 80 hektar. Sekolah rakyat ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas asrama bagi siswa dan guru, serta berpotensi menjadi sekolah unggulan yang mampu mencetak sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keberadaan sekolah rakyat ini akan menambah kompleksitas pengelolaan pendidikan. Saat ini, 3 lokasi tersebut masih dalam proses survei yang dilakukan oleh Kementerian PU dan PR. Harapan kami memang, harapan Pemda, nantinya memang agar yang menjadi usulan kita, yang menjadi prioritas kita, Cadika bisa disetujui. Dari 3 usulan tersebut,
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap lokasi bumi perkemahan Cadika menjadi prioritas pelaksanaan. Karena di wilayah tersebut telah berdiri sejumlah bangunan dan kontur tanah yang mendukung serta dekat dengan areal perkantoran. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pelaksanaan program kesehatan gratis di Kabupaten Bungo telah diikuti 885 pasien. Program PKG ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mencatat hingga akhir April 2025, program pemeriksaan gratis PKG telah menarik lebih dari 885 pendaftar yang tersebar di 19 puskesmas. Kabid P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, Rahmat Fitri, mengatakan, program PKG ditargetkan dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemeriksaan kesehatan mulai dari screening penyakit jantung dan kanker hingga pemeriksaan kesehatan mental. Secara khusus, program ini memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil dan balita untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat Bungo dari sasaran 386.144 jiwa di jumlah penduduk Kabupaten Bungo. Sampai hari ini baru 885 orang yang mendaftar secara online untuk pemeriksaan gratis di 19 puskesmas. Dari 885 orang yang mendaftar secara online, 708 yang telah diperiksa kesehatan gratisnya. Sejak program ini diluncurkan pada Februari lalu, pemeriksaan bagi masyarakat usia 0 hingga 16 tahun dan 18 tahun ke atas dilakukan sesuai tanggal ulang tahun masing-masing. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, calon jemaah haji Merangin diimbau untuk menjaga kesehatan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, calon jemaah haji Merangin diimbau untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, hingga mengkonsumsi vitamin. Calon jemaah haji Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi diimbau agar senantiasa menjaga kesehatan, baik menjelang keberangkatan hingga saat berada di Mekah. Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin, Husaini. Para calon jemaah haji perlu mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, hingga mengkonsumsi vitamin. Tidak hanya menjaga kesehatan, Husaini berharap para calon jemaah haji ini dapat menjaga nama baik Kabupaten Merangin dan menjaga kekompakan selama di Mekah. Dalam beberapa hari ini, 344 calon jemaah haji Merangin mengikuti bimbingan manasik atau pelatihan ibadah haji di 4 masjid yang tersebar di Kabupaten Merangin. Selain mengenai tata cara beribadah, mereka juga dapat pembekalan terkait menjaga kesehatan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Saya pesankan tadi, jaga kesehatan, ya, kemudian jaga kekompakan, jaga nama baik Kabupaten Merangin. Bantuan logistik sudah diatur semua. Ya, kalau di kecamatan kegiatan ini ditanggung oleh Dipa Kemenang. Nanti setelah ini biaya ke provinsi ditanggung oleh kabupaten, provinsi ke Batam ditanggung oleh provinsi. Itu biaya. Penyalurannya kapan, Pak? Penyaluran pas mau berangkat.
Ratusan jamaah haji ini telah divaksinasi polio dan influenza. Mereka juga akan divaksin meningitis sebelum diberangkatkan. Tidak hanya untuk kepentingan kesehatan, vaksinasi ini juga menjadi salah satu syarat untuk berangkat haji pada awal Mei mendatang. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 terus berlangsung. Dan saat ini pemirsa 51 instansi dengan jumlah peserta 5.584 orang tengah mengikuti ujian seleksi di UPT BKN. 51 instansi melakukan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua. Dari seluruh instansi itu, 5.584 orang mengikuti ujian seleksi di Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara BKN Jambi secara bertahap. Kepala UPT BKN Jambi, Supena Adi Putra mengatakan, pelaksanaan ujian seleksi tersebut telah dilakukan sejak 22 April hingga 11 Mei 2025. BKN Jambi hanya memfasilitasi instansi pemerintah atau vertikal yang melakukan seleksi P3K. Sumpena menyebutkan tak ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ujian tersebut. Hingga saat ini belum ada peserta yang terlambat atau tidak hadir saat ujian berlangsung. Jadi untuk kegiatan fasilitasi seleksi kompetensi P3K untuk tahap kedua ini ya dimulai dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 11 Mei tahun 2025. Dari sekitar 51 instansi, kita memfasilitasi sekitar 51 instansi, jumlah pesertanya lebih kurang 5.584. Peserta ujian seleksi P3K tahap kedua ini sama dengan ujian sebelumnya. Mereka diwajibkan membawa KTP asli dan kartu ujian, kemudian melakukan registrasi dan screening sebelum memasuki ruang ujian. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Jambi tengah mempersiapkan pelantikan CPNS dan P3K hasil rekrutmen tahun 2024. 2.953 orang yang dinyatakan lulus akan dilantik pada Rabu 30 April 2025. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, ada 1.909 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 44 calon pegawai negeri sipil akan dilantik. Mereka akan dilantik pada 30 April 2025 di kantor Wali Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi sudah menerima persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara untuk proses pelantikan. Selanjutnya, SK Wali Kota sudah disiapkan untuk diserahkan pada saat pelantikan. Setelah pelantikan, para P3K akan mengikuti orientasi, sedangkan CPNS akan menjalani masa percobaan selama 1 tahun ke depan. Rencana kemarin dan juga sudah kita sampaikan permohonan izin dari Bapak Wali Kota bahwa untuk penyerahan SK CPNS dan P3K kita agendakan di tanggal 30 April 2025 bertepat hari Rabu. Untuk persiapan pertama dari segi persetujuan teknis dari BKN, alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala. Udah CPNS sudah 100% dan P3K juga udah menuju 100%. Diharapkan para aparatur sipil negara yang akan dilantik dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga Kota Jambi menjadi lebih baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tebo, Nazar Effendi, hadiri kegiatan Haul Kubro Sultan Taha Saifuddin Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Hal ini untuk meredam keresahan dan kegelisahan tenaga honorer yang sudah masuk pangkalan database PKN. Gubernur Jambi Al-Haris akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan pegawai non-ASN sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu melalui aturan yang berlaku. Al-Haris mengatakan, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu dilakukan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan bagi tenaga honorer yang sudah masuk dalam pangkalan data BKN serta telah mengikuti tahapan penerimaan CPNS maupun P3K namun belum lulus. Sementara untuk yang tidak masuk dalam ketentuan tadi terpaksa akan dirumahkan. Namun pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya seoptimal mungkin untuk mencarikan solusi terkait persoalan tersebut. Al-Haris menegaskan, Pemprov juga akan secara bertahap menaikkan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu melalui skema yang objektif sesuai kemampuan keuangan daerah. Kalau ada anggapan gubernur bupati misalnya itu tidak proaktif, Januari 2025 Kemenpan ini lahir keluar, ya kan? Kemudian Januari itu juga lahir efisiensi, betul nggak? Ya. Sehingga teman-teman ini masih mengatur lagi anggarannya, berapa untuk porsi P3K, berapa belanja pegawai ASN yang aktif, berapa untuk belanja pembangunan. Tidak gampang kan memisahkan itu. Nah, jangan sampai nanti ketika semangat kita P3K ini luar biasa, lalu gajinya tidak ada, bagaimana? Kan repot juga kita. Kehati-hatian dalam menyelesaikan persoalan P3K dilakukan pemerintah Provinsi Jambi agar alokasi gaji P3K tidak membebani anggaran pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi menghadiri kegiatan Haul Kubro Pahlawan Nasional Sultan Taha Saifuddin Jambi ke-121. Diharapkan haul ini menjadi agenda tahunan. Sebagai upaya mengenang jasa pahlawan nasional, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi menyelenggarakan haul ke-121 tahun di Makam Pahlawan Nasional Sultan Taha Saifuddin Jambi yang berada di Kabupaten Tebo. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tebo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, tokoh adat Melayu Jambi, para OPD dan juga tokoh agama maupun tokoh masyarakat Kabupaten Tebo. Kegiatan haul yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jambi tersebut juga turut digelar doa bersama dan tabur bunga di Makam Pahlawan Nasional. Wakil Bupati Kabupaten Tebo, Nazar Effendi menyampaikan pemerintah Kabupaten Tebo menyambut baik kegiatan haul yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Alhamdulillah ini kami menyambut baik dari pemerintah Kabupaten Tebo kegiatan dari Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Insya Allah kami siap berkolaborasi bagaimana ini menjadi agenda tahunan, dan kami di Tebo mudah-mudahan mulai tahun ini sudah mulai kita penataan walaupun masih di lingkungan depan makam, tetapi ini insya Allah berpengaruh kepada bagaimana nanti makam bisa menarik orang bisa mengenal lain. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto menjelaskan, kegiatan haul juga direncanakan menjadi agenda tahunan untuk mengenang jasa pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya kira ini sebuah kewajiban lah dari mereka, dan insya Allah ini menjadi agenda kami di Kanwil Kemenak juga, dan saya kira Kanwil Kemenak juga ingin berkolaborasi lah, mungkin ada seminar, ada apa dalam bentuk-bentuk kegiatan yang lain, kegiatan sosial, mungkin kita bisa berbagi dengan masyarakat ya sesuai dengan passionnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Tebo mulai menata pembangunan di depan Makam Pahlawan Nasional. Penataan tersebut bertujuan untuk mempercantik bangunan sehingga ke depan menjadi objek wisata religi bagi masyarakat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan.
Tradisi sedekah payo yang digelar di Kecamatan Jaluko turut dihadiri Bupati Bambang Bayu Suseno. Bupati berkomitmen untuk selalu hadir di tengah petani dalam mewujudkan swasembada pangan. Ratusan warga desa Simpang Limo dan Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, ramai mengikuti sedekah payo dalam menyambut musim tanam. Sedekah payo yang merupakan tradisi turun-temurun sudah dilakukan sejak nenek moyang di desa setempat untuk menyambut awal musim tanam. Sedekah payo ini dihadiri langsung Bupati Bambang Bayu Suseno. Kehadiran orang nomor 1 di bumi Sailun Salimbai disambut antusias masyarakat yang mayoritas petani dengan memperagakan pencaksilat dan tarian. Setelah berdoa bersama sebagai simbol memasuki musim tanam, Bupati juga turut mendengarkan tantangan yang dihadapi para petani setempat, mulai dari bibit, pupuk, hingga hama yang dihadapi petani. Bupati memastikan bahwa ketersediaan bibit tercukupi dan pemerintah selalu hadir di tengah petani dalam mewujudkan swasembada pangan pada komoditas padi. Pada pangan khususnya padi ini menjadi fokus perhatian kita di dalam program-program baik program Presiden Astacita maupun kita Muaro Jambi Pancasila. Maka dari itu sekaligus bertanya apa yang menjadi kendala-kendala real di lapangan terkait program ini. Dan mudah-mudahan kita akan meningkatkan produksi kita sehingga apa yang diharapkan pemerintah akan bisa tercapai. Setelah berdiskusi bersama petani, Bupati Bambang Bayu Suseno turun langsung ke sawah tanah hujan. Dengan menggunakan parang, Bupati secara perdana menebas rumput di lahan milik petani. Selain itu, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada petani berupa alat pertanian dan benih padi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menghadiri halal bihalal dan tasyakuran milad ke-23 PKS tahun 2025. Halal bihalal menjadi momentum mempererat silaturahmi dan saling menyemangati. Halal bihalal sekaligus tasyakuran milad ke-23 Partai Keadilan Sejahtera dihadiri Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Di depan para petinggi parpol dan anggota DPRD dari fraksi PKS, Bupati BBS berharap dukungan partai politik yang dikenal dengan partai yang gigih dan solid kemudian dapat terus bersinergi dengan pemerintah untuk membangun masyarakat yang madani. Pada momentum tersebut, Bupati juga menyampaikan visi dan misi serta program unggulan pemerintahan Muaro Jambi Berbakti. Dengan harapan, PKS dapat memberikan saran dan masukan yang berkontribusi untuk pembangunan daerah. Berkat salah satu partai pengusung PKS yang saya tahu persis terkenal gigih, solid, sehingga 2 bulan lebih ini kami dapat berdiri untuk membangun Muaro Jambi yang lebih baik. Dan tentu dukungan ini harus terus berlanjut. Saya tagih janjinya Mas Ali tadi. Untuk dapat bersinergi baik dari sisi pemerintahan kemudian membangun masyarakat yang madani. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan, halal bihalal menjadi momentum mempererat silaturahmi antar satu sama lain dan menjadi momen untuk saling menyemangati. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Hari ulang tahun Desa Muntialo ke-13 berlangsung meriah dan hikmat. Diharapkan Desa Muntialo dapat terus mengembangkan potensi perkebunan dan pertanian maupun wisata yang dimiliki. Kadis PMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muhammad Nasir yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 kepada Desa Muntialo. Pemerintah memiliki komitmen dalam mendukung berbagai aspek kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan terkecil yakni RT, dusun, desa hingga kecamatan. Desa Muntialo diharapkan dapat terus mengembangkan potensi desa dengan potensi perkebunan dan pertanian maupun wisata yang dimiliki seperti wisata embung desa. Desa Muntialo mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui perkebunan nanas dan pepaya yang ada di desa. Selain itu, Desa Muntialo juga berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peternakan ayam yang berlokasi di Dusun 3. Pemerintah desa bisa terus bersinergi
dapat menggali potensi-potensi desa yang ada, sehingga nantinya bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang di desa. Satu hal lagi mungkin yang tadi kami tangkap untuk sambutan Pak Kades terkait dengan digitalisasi desa. Harapan kami memang ke depan nanti kegiatan digitalisasi desa ini menjadi salah satu elemen dalam rangka pelaksanaan maksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu mungkin ke depan harapan. Kades Muntialo M. Nasir mengatakan, apa yang telah dilakukan ini berkat dukungan semua komponen masyarakat desa. Membangkitkan sifat toleransi dan kegotong royongan tentu menjadi kunci dalam menghadapi masalah dan tantangan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya wisata berkuda menjadi salah satu olahraga yang tengah digandrungi masyarakat Jambi. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Pemerintah Provinsi Jambi terus mengejar target swasembada pangan tahun 2025. Pemprov berharap adanya bantuan bibit dari pemerintah pusat dalam mendukung program swasembada pangan. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengejar target swasembada pangan pada tahun 2025. Saat ini baru terbentuk 69 brigade pangan atau kelompok yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat dalam mempercepat swasembada pangan. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan optimalisasi lahan seluas 12.279 hektar lahan. Optimalisasi lahan ini nantinya akan dikembangkan menjadi lahan pertanian yang menopang kebutuhan masyarakat, baik dari tanaman padi, jagung, dan bahan pokok lainnya. Jadi memang pada program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, kita ini harus dapat mewujudkan swasembada pangan ini pada tahun 2025 ini. Insyaallah dari target-target yang telah ditetapkan oleh pusat dan kerjasama yang baik. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini mulai melakukan tanam padi sawah serentak yang telah dilakukan beberapa hari lalu. Penanaman padi serentak ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian pangan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sarawangun mengajak petani padi sawah untuk mengikuti asuransi usaha tani padi guna melindungi padi sawah dari kerugian akibat bencana alam yang menyebabkan gagal panen. Para petani dan kelompok tani padi sawah di wilayah Kabupaten Sarawangun didorong untuk mengikuti asuransi kebencanaan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen, sehingga mereka mendapatkan ganti rugi jika mengalami kekeringan, serangan hama maupun bencana alam. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sarawangun, Dul Muin, mengatakan, dari 3.000 luasan hektar lahan pertanian di Kabupaten Sarawangun selama 2024 kemarin, baru terdata 200 orang petani yang mengikuti asuransi kebencanaan. Itu kan kami anjurkan untuk asuransi, jadi bila terjadi bencana itu dapat tukar. Biasanya kan asuransinya ada subsidi juga dari pemerintah, petani itu bayar sekian persennya. Nanti berapa rusaknya yang itu yang ditukar. Kalkulasi ganti rugi yang diperoleh melalui asuransi usaha tani padi sudah cukup bagi petani untuk melakukan budidaya lahannya, mulai dari pengelolaan lahan, membeli benih, dan juga pupuk. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Petani di dataran tinggi Kabupaten Kerinci masih menunggu bantuan bibit padi dari pemerintah Provinsi Jambi. Bibit itu akan digunakan untuk mendukung penanaman serentak di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci saat ini sedang menunggu bantuan bibit padi jenis Sapkeh dari pemerintah Provinsi Jambi.
Bibit padi ini rencananya akan diberikan kepada petani, terutama yang berada di wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Kayu Aro. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci, Radium Halis mengatakan, bibit padi Sabke sangat cocok untuk daerah dataran tinggi. Selain tahan terhadap cuaca dingin, bibit padi ini juga dikenal hasil panen yang lebih baik. Hingga saat ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci telah melakukan pendataan luasan lahan untuk mencapai target penanaman serentak yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Karena bantuan benih kita dari provinsi belum kita terima, jadi sekarang ini dengan suara yang masyarakat saja. Berarti untuk bantuan dari provinsi masih kita tunggu Pak ya sampai saat ini? Jadi kemudian juga karena kita di Kabupaten Kerinci kan dataran tinggi, apalagi yang kayak di Kayu Aro, kita ditargetkan dengan LTT, tetapi kan di situ umumnya memakai bibit yang lama, bukan sepergenja atau singkat. Radium Halis berharap bantuan bibit dari Provinsi Jambi dapat segera dikirim agar jadwal tanam tidak tertunda dan hasil panen dapat lebih maksimal. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya. Berkuda menjadi salah satu pilihan untuk berolahraga yang sekarang sedang digandrungi oleh masyarakat Jambi. Tidak sekedar melatih kekuatan fisik seperti keseimbangan dan koordinasi tubuh, berkuda ternyata juga berguna untuk terapi kesehatan mental. Tengah digandrungi masyarakat Jambi, berkuda menjadi salah satu olahraga bahkan wisata pilihan mengisi waktu akhir pekan bersama keluarga. Olahraga horseback riding ini ternyata juga berguna untuk terapi kesehatan mental. Salah satu yang menyediakan wahana berkuda yakni Al-Hidayah Horse Stable yang berada di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pengelola sekaligus pelatih berkuda, Ridwan mengatakan, jumlah masyarakat yang berkuda semakin hari semakin meningkat, terutama kalangan anak muda Jambi. Keamanan serta kenyamanan menjadi prioritas pengelola horse stable di sini. Masyarakat yang berkuda akan didamping oleh para pelatih berlisensi, mulai dari lisensi sigap, lisensi jelajah, dan lisensi pelopor, baik pria maupun pelatih wanita. Kuda-kuda yang disediakan merupakan kuda-kuda terlatih, baik itu kuda lokal maupun kuda luar Indonesia. Untuk olahraga berkuda yang memang sekarang nampaknya lagi banyak diminati, baik itu dari kalangan orang tua maupun mobil khusus untuk anak-anak muda, baik itu untuk sosmed ataupun memang mereka untuk tujuannya untuk prestasi. Sebenarnya ini adalah sebagai langkah awal yang sangat bagus sih sebenarnya, karena memang kita tahu Jambi memang belum terlalu familiar dengan yang namanya kuda. Berolahraga menunggang kuda sekaligus berwisata mengajak keluarga di sini dijamin tidak menguras isi kantong. Pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp25.000 untuk 2 kali putaran di arena seluas 20 meter x 40 meter. Atau bagi masyarakat yang ingin berlatih untuk mahir berkuda, pengelola juga menyediakan paket privat setiap pekannya. Kalian akan dibekali teknik berkuda, mulai dari walking, trotting, serta center. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Baiklah saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Pratama. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.